warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik semua. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Bagus kalau sudah siap. Nah, kita bereskan terlebih dahulu bangku-bangkunya agar kalian merasa nyaman dalam menyimak apa yang akan Ibu sampaikan. Sekretaris, siapa yang tidak masuk hari ini? Alhamdulillah masuk semua. Nah, untuk menambah semangat kita belajar kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan. Hari ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu, yaitu tentang teks anekdot. Nah, untuk mengulas materi minggu kemarin, di sini siapa yang akan menjelaskan sedikit tentang materi minggu lalu, yaitu pengertian dari teks anekdot? Suci mau? Iya, silahkan Suci. Nah, iya, ada lagi yang ingin menambahkan apa yang telah Suci katakan? Oh, Eva, iya, silahkan. Ya, jawaban Suci dan Eva sudah tepat ya. Beri tepuk tangan untuk mereka berdua. Nah, bisa Ibu sedikit jelaskan? Minggu lalu kita membahas tentang teks anekdot. Teks anekdot itu merupakan teks lucu, bisa berupa kritikan ataupun sindiran untuk mengkritisi tentang lingkungan sekitar, fasilitas umum, layanan publik, dan yang lain sebagainya. Nah, tadi teman-teman kalian telah menjelaskan sedikit tentang pengertian teks anekdot. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang struktur dan kebahasaan teks anekdot. Sebelum itu, di sini Ibu akan membacakan kompetensi inti dari mata pelajaran kali ini. Yang pertama yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. Indikatornya yang pertama mengidentifikasi struktur teks anekdot. Yang kedua mengenal berbagai pola penyajian. Yang ketiga, menganalisis kebahasaan teks anekdot. Untuk kompetensi dasar keterampilan, menciptakan kembali teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan baik secara lisan maupun tulis. Indikatornya, menceritakan kembali isi teks anekdot dengan pola penyajian yang berbeda. Kemudian menyusun teks anekdot berdasarkan kejadian yang menyangkut orang banyak atau perilaku seorang tokoh publik. Nah, sebelumnya kalian apakah sudah tahu apa saja struktur dari teks anekdot? Oh, belum ya? Nah, kalau belum, akan Ibu jelaskan. Struktur teks anekdot itu ada 5. Yang pertama, itu ada abstraksi. Yang kedua, itu ada orientasi. Yang ketiga, itu ada krisis atau komplikasi. Yang ketiga, itu ada reaksi. Dan yang kelima, itu ada yang namanya koda. Nah, kalian harus tahu struktur teks anekdot itu ada 5. Yang pertama ada abstraksi, yang kedua ada orientasi, yang ketiga ada krisis atau komplikasi, yang keempat ada reaksi, dan yang kelima ada koda. Nah, apa pengertian atau penjelasan dari kelima struktur teks anekdot ini? Nah, untuk abstraksi itu merupakan pendahuluan yang latar belakangi adanya teks anekdot atau gambaran umum tentang teks anekdot. Nah, biasanya abstraksi ini ada di awal kalimat dari si teks anekdot ini. Jadi, abstraksi itu memang selalu ada di awal kalimat. Kemudian, yang kedua ini ada orientasi. Orientasi ini
bagian cerita yang mengarah pada terjadinya krisis. Nah, orientasi dan krisis ini saling berdekatan atau saling keterkaitan ya. Nah, si orientasi ini biasanya mulai adanya suatu konflik atau peristiwa yang ada di teks anekdot. Konflik awal ya. Kemudian ada krisis atau komplikasi. Nah, untuk krisis atau komplikasi itu bagian dari peristiwa atau inti. Nah, di sini terjadi peristiwa atau cerita inti yang ada di teks anekdot. Cerita inti. Nah, kemudian untuk reaksi itu tanggapan. Ini berupa tanggapan. Nah, tanggapan kan di sini reaksi berarti respon atau tanggapan dari cerita inti yang terjadi di unsur krisis atau komplikasi. Yang terakhir yaitu ada koda. Koda merupakan penutup atau simpulan sebagai tanda berakhirnya cerita. Nah, ini sebagai penutup dari teks anekdot ini. Jadi kelima unsur tadi Ibu ulangi, ada abstraksi yaitu pembukaan atau awal kalimat, kemudian ada orientasi, konflik awal, kemudian ada krisis atau komplikasi yaitu cerita inti yang terjadi, kemudian ada reaksi atau tanggapan, dan yang terakhir ada koda yaitu penutup sebagai sebuah simpulan dalam teks anekdot. Selanjutnya yaitu tentang materi kebahasaan teks anekdot. Materi kebahasaan teks anekdot itu ada 6. Yang pertama ini kebahasaan teks anekdot. Nah, kebahasaan ini ada 6. Yang pertama itu menggunakan kalimat yang menyatakan masa lalu atau peristiwa masa lalu. Kalimat peristiwa lalu. Nah, kalimat atau peristiwa lalu ini contohnya seperti kata di suatu pagi, di suatu pagi, atau sore itu. Nah, intinya kebahasaan teks anekdot yang pertama itu menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa lalu. Kemudian yang kedua itu ada menggunakan kalimat retoris. Menggunakan kalimat retoris, kemudian kalimat pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Yang ketiga, menggunakan kalimat penghubung. Unsur kebahasaan yang ketiga yaitu menggunakan kalimat penghubung atau konjungsi seperti kemudian dan lalu, seperti itu. Yang keempat itu ada kata kerja aksi seperti menulis, membaca, mewarnai. Sini jadi penggunaan kata kerja aksi. Jadi setiap teks anekdot itu pasti menggunakan kata kerja aksi. Kemudian yang kelima, menggunakan kalimat perintah. Dan yang keenam itu menggunakan kalimat seru.
Nah, jadi unsur kebahasaan teks anekdot itu ada 6. Yang pertama kalimat menyatakan kalimat peristiwa masa lalu. Yang kedua retoris. Yang ketiga kalimat penghubung. Yang keempat menggunakan kata kerja aksi. Yang kelima menggunakan kalimat perintah. Dan yang keenam menggunakan kalimat seru. Ya, setelah tadi kalian mendengarkan penjelasan tentang struktur dan unsur kebahasaan teks anekdot, kalian bisa buka buku paketnya, baca halaman 123. Di sana ada contoh teks anekdot. Judulnya itu ada Kisah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Nah, tolong kalian baca terlebih dahulu, kemudian kalian tentukan unsur teks anekdot yang ada di contoh teks anekdot tersebut. Ibu beri waktu 5 menit. Cukup? Bisa dimengerti? Ya, baik. Setelah kalian tadi membaca serta menganalisis teks Kisah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, di sini apakah ada yang ingin maju ke depan untuk menjelaskan hasil penemuannya tentang unsur struktur yang ada di teks yang telah kalian baca? Siapa? Atau ibu tunjuk saja? Suci mau ke depan? Ya, Suci, silakan maju ke depan. Ya, beri tepuk tangan untuk Suci. Nah, tadi Suci telah menjelaskan tentang unsur ada abstraksi, orientasi, dan reaksi. Nah, kemudian ada 2 lagi, yang keempat dan kelima, yaitu unsur reaksi dan koda. Nah, siapa di sini yang mau maju ke depan untuk menjelaskan unsur reaksi dan unsur koda? Oh, iya, di belakang. Maimunah, ya, maju Mei, menjelaskan tentang reaksi dan koda yang kamu temukan di teks Kisah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Ya, silakan Mei, maju ke depan. Ya, beri tepuk tangan untuk teman kalian Suci dan Maimunah. Nah, mereka telah menjelaskan dengan tepat unsur struktur dari teks anekdot yang telah dibaca, yaitu Kisah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Bagaimana anak-anak? Mudah bukan untuk menemukan unsur struktur dari teks anekdot? Jadi telah dijelaskan ya. Dan sekarang Ibu mau kita berdiskusi untuk menemukan unsur kebahasaan serta struktur dari teks anekdot per kelompok. Di sini ada berapa siswa? 30 ya, 30 berarti 30 dibagi 5 ada 6 kelompok. Nah, ada 6 kelompok. Baris ini kelompok 1, kelompok 2, kemudian baris kedua kelompok 3, kelompok 4, baris ketiga kelompok 5, baris keempat kelompok 6. Ya, 6 kelompok kan? Nah, kalian bergabung bersama kelompoknya masing-masing. Nah, di sini ada LKPD. Kalian baca terlebih dahulu, kalian cermati, kemudian kalian analisislah struktur teks anekdot dan unsur kebahasaan yang ada di teks anekdot yang akan Ibu berikan. Waktunya 30 menit ya, anak-anak. Ketua kelas, tolong dibalikan. Bagaimana anak-anak, apakah ada yang merasa kesulitan atau tidak dengan tugas kelompoknya? Kelompok 1 bagaimana? Sudah menemukan unsur kebahasaan dan struktur teks anekdot? Oh iya, proses ya. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6.
Iya, kalau ada yang merasa kesulitan bisa ditanyakan kepada ibu ya. Nah, jika kalian telah selesai mengerjakan tugas kelompok ini, ibu harap perwakilan dari masing-masing kelompok bisa maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya masing-masing. Perwakilan saja 2 orang. Bisa dimengerti? Ya. Kelompok yang pertama yang maju ke depan yaitu kelompok 5. Kepada perwakilan kelompok 5, silahkan maju ke depan. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Ya, selanjutnya kelompok 3. Disilahkan untuk maju ke depan. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, tadi kalian telah mendengarkan presentasi dari perwakilan masing-masing kelompoknya. Kalian sudah bisa menentukan struktur teks anekdot serta unsur kebahasaannya. Ibu harapkan hasil dari presentasi ini bisa menjadi salah satu pelajaran bagi kalian bagaimana cara menganalisis struktur serta unsur kebahasaan yang ada pada teks anekdot. Sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, siapa yang ingin menyimpulkan hasil dari pembelajaran kita pada hari ini? Silahkan, Caca. Iya. Iya. Tepuk tangan untuk Caca. Iya. Ada lagi yang ingin menyimpulkan? Suci. Iya, Suci. Iya. 4 ya. Tepuk tangan lagi untuk Suci. Jadi, Ibu simpulkan, pelajaran kita hari ini membahas tentang struktur serta unsur kebahasaan yang ada pada teks anekdot. Untuk struktur itu ada 5. Yang pertama ada abstraksi. Kemudian yang kedua ada orientasi, benar. Yang ketiga ada krisis, ya benar. Yang keempat ada reaksi. Kemudian yang kelima ada koda, iya benar. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, unsur kebahasaan itu ada 6. Yang pertama, apa saja unsur kebahasaannya? Ya, menggunakan peristiwa masa lalu. Kemudian kalimat retoris. Ya, menggunakan konjungsi tepat. Kemudian menggunakan kata kerja aksi, ya. Lalu kalimat perintah serta kalimat seru. Ya, untuk penugasan di rumah, Ibu harap kalian membuat teks anekdot versi kalian dengan memperhatikan struktur serta unsur kebahasaan yang telah kita pelajari. Bisa dimengerti? Ya, dikumpulkan minggu depan ya. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih untuk perhatian serta fokus kalian dalam menyimak mata pelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat. Terus semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.